Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Rahmafiana dari SKU 4 Bukit dengan NIM 0901 1382 126155. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM, read-only memory, dan data RAM, random access memory, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan database tunggal untuk mengamati program instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sedangkan arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk program RAM. Intel 80C51, keluarga microchip P1C6XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor dan yang berarsitektur von Neumann untuk menambah peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Di sini ada gambar arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, unit aritmatika dan logis ALU, unit control, memori, dan alat masukan dan hasil. Secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkat kapasitas. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner. Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori, sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Dan ini ada contoh gambar arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri karena dua perbedaan aliran data dan alamat. Maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagi data sedang diambil dan dioperasikan. Lebih lanjut lagi, bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harvard karena perbedaan kapasitas memori untuk program dan data, dan bus terpisah internal untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dan dari microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Kelebihan dan kelemahan arsitektur von Neumann. Keuntungan lain dengan arsitektur von Neumann adalah pada fleksibel pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosedur untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi bit di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Contohnya adalah data lookup table yang ditaruh di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada satu daya mati. Pada mikroprosesor von Neumann, instruksi yang membaca data lookup table atau program pengambilan data ROM adalah instruksi pengamalatan biasa. Sebagai contoh pada microcontroller Speed Motorola 68HC11. Program ini adalah proses instruksi untuk mengisi akumulator A dengan data yang ada di alamat 4000 ROM. Instruksi tersebut singkat hanya perlu
satu baris saja. Pada prinsipnya, kode biner yang ada di ROM atau di RAM bisa berupa program juga berupa data. Kelemahan arsitektur von Neumann di antaranya adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Satu instruksi biasanya terdiri dari opcode instruksinya sendiri dan diikuti dengan operand atau alamat atau data. Karena memori program terbatas hanya 8 bit, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bit. Misalnya, bit pertama adalah opcode dan bit berikutnya adalah operand. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI clock per instruction yang relatif lebih banyak dan walhasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih aman. Kelebihan dan kekurangan dari arsitektur Harvard. Dari segi kapasitas memori, tentu arsitektur Harvard memiliki keuntungan karena memori program dan data yang terpisah, maka kafling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Mikrokontroler 8-bit Motorola 68HC05 memiliki peta memori 64K yang dipakai bersama oleh RAM dan ROM. Oleh sebab itu, pengalaman ROM dan RAM hanya dapat dicapai 64K dan tidak lebih. Sedangkan pada mikrokontroler Intel keluarga 80C51, misalnya, memori program ROM dan memori data RAM masing-masing bisa mencapai 64K. Tetapi ada juga kekurangannya. Arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Kedengarannya aneh, tapi arsitektur ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara membuat instruksi dan mekanisme khusus untuk pengamatan di ROM. Mikroprosesor yang memiliki instruksi seperti ini biasanya disebut berarsitektur modified Harvard. Instruksi yang seperti ini ditemukan pada keluarga MCS51 termasuk Intel 80C51, P87CLXX, dan Philips dan Atmel AT89LSXX. Sekian penjelasan perbedaan dari arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.